Perkenalkan, nama saya Reno Gumalaka. Baiklah, saat ini saya akan menjelaskan tentang pagar pengambilan keputusan. Eh, saya dari kelompok 6 dan bersama kedua rekan saya. Namun di sini saya pertama akan menjelaskan tentang pagar pengambilan keputusan. Dapat kita lihat di sini, di samping ini merupakan bagan pengambilan keputusan. Nah, bagan pengambilan keputusan ini merupakan proses yang kompleks yang melibatkan berbagai tahap dari identifikasi masalah hingga pemilihan solusi yang terbaik. Nah, dapat kita lihat seperti bagan yang ada di samping ini. Kemudian 3 fase dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, fase inteligensi. Tahap ini fokus pada pengumpulan informasi, identifikasi masalah, dan definisi tujuan. Yang kedua, fase desain. Ini melibatkan pengembangan dan evaluasi berbagai alternatif dan solusi. Yang ketiga, fase pemilihan. Tahap ini melibatkan pemilihan solusi terbaik berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan implementasi sesuai yang kita inginkan. Yang ketiga, fase inteligensi. Yang pertama ada identifikasi masalah, analisis masalah, kemudian pembatasan masalah, dan terakhir definisi tujuan. Dan dari identifikasi masalah ini merupakan proses yang mengenali atau memahami masalah yang dihadapi. Kemudian analisis masalah ini memeriksa masalah secara mendalam, termasuk penyebab, dampak, dan potensi solusi. Kemudian pembatasan masalah, membatasi ruang lingkup masalah agar fokus pada aspek penting dan dapat ditangani. Dan yang terakhir, definisi tujuan. Ini menetapkan tujuan yang jelas dan terukur yang ingin dicapai melalui proses pengambilan keputusan. Kemudian identifikasi masalah. Yang pertama, perhatikan perbandingan di antara kondisi ini yang diharapkan dengan kondisi yang terjadi saat ini. Kemudian kita menentukan batasan, yaitu membatasi ruang lingkup masalah agar tidak meluas dan tidak fokus. Kemudian kita menganalisis penyebabnya, yaitu kita menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan masalah itu terjadi. Kemudian kita harus mengumpulkan data atau informasi yang relevan untuk dapat mendukung analisis dan memahami masalah yang terjadi. Nah, kemudian isu-isu yang muncul dalam pengambilan dan estimasi data. Untuk yang pertama di sini, data yang tidak akurat. Data yang tidak tepat menyebabkan keputusan yang salah. Kemudian data tersebut tidak lengkap, dapat menghambat analisis yang komprehensif. Kemudian data yang tidak relevan, ini dapat membingungkan dan dapat mengalihkan fokus dari masalah utama. Kemudian data bias. Data yang bias dapat mempengaruhi objektivitas dalam pengambilan keputusan. Kemudian identifikasi masalah. Di sini ada persepsi subjektif, kemudian konteks masalah, keterbatasan informasi, dan dinamika masalah. Di sini persepsi subjektif ini persepsi individu tentang masalah yang dapat berbeda dan secara subjektif. Kemudian konteks masalah ini kita perlu mempertimbangkan konteks dalam permasalahan dan pengaruhnya serta pada solusi yang terbaik. Kemudian keterbatasan informasi. Nah, keterbatasan informasi ini, informasi yang tidak lengkap dapat menghambat identifikasi masalah yang akurat. Dan terakhir, dinamika masalah. Dinamika masalah ini dapat berkembang dan berubah seiring perjalanannya waktu. Dan kemudian akan dijelaskan oleh Stiar Alamsyah. Oke, di sini saya akan melanjutkan. Di sini saya akan melanjutkan. Di sini klasifikasi masalah terstruktur dan masalah semi terstruktur dan masalah tidak terstruktur. Masalah yang memiliki definisi yang jelas, informasi yang lengkap, dan solusi yang sudah diketahui.
Kemudian masalah semi terstruktur, masalah yang memiliki definisi yang relatif jelas, informasi yang terbatas, dan solusi yang membutuhkan analisis. Kemudian ada masalah tidak terstruktur, masalah yang memiliki definisi yang tidak jelas, informasi yang terbatas, dan solusi yang membutuhkan pemikiran kreatif dan inovatif. Kemudian ada strukturasi masalah, keputusan Simon 1977. Di sini yang pertama ada dekomposisi. Dekomposisi memecah masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kemudian yang kedua ada identifikasi keterbatasan, menetapkan batasan dan kendala yang relevan. Yang ketiga, pengukuran, mengembangkan metode untuk mengukur dan mengevaluasi solusi. Keempat, pemodelan, membuat model matematis atau simulasi untuk mewakili masalah. Kemudian ada penguraian dekomposisi masalah. Di sini ada memecah masalah kompleksi, fokus pada aspek tertentu dan hubungan antar sub masalah. Nah, yang pertama, membagi masalah menjadi sub masalah yang lebih mudah dipahami dan diselesaikan. Kemudian, menghindari pendekatan yang terlalu luas dan tidak terarah. Dan terakhir, menetapkan hubungan antar sub masalah dan pengaruh terhadap solusi keseluruhan. Kemudian ada kepemilikan masalah. Yang pertama, tanggung jawab. Yang kedua, motivasi. Ketiga, solusi kreatif. Keempat, komitmen. Yang pertama ini, setiap individu memiliki tanggung jawab atas masalah yang mereka hadapi. Kedua, kepemilikan masalah dapat meningkatkan motivasi untuk mencari solusi. Tiga, pemahaman yang mendalam tentang masalah dapat melahirkan solusi yang lebih kreatif. Keempat, kepemilikan masalah meningkatkan komitmen untuk mengimplementasikan solusi. Kemudian desain page, sebuah kerangka kerja untuk inovasi. Design thinking adalah pendekatan yang berpusat pada manusia untuk memecahkan masalah. Ini adalah proses dengan 5 fase yang membantu Anda memahami pengguna, mendefinisikan masalah, melakukan brainstorming solusi, membuat prototipe, dan menguji. Kemudian ada desain phase, memahami masalah. Yang pertama ada empati, kedua ada definisikan, dan ketiga ada ideasi. Yang pertama, tahap ini melibatkan penyelaman diri ke dalam dunia pengguna, amati, wawancara, dan pelajari tentang kebutuhan, tantangan, dan aspirasi mereka. Kemudian kedua, berdasarkan pemahaman Anda, rumuskan inti masalah yang ingin Anda selesaikan. Ini harus jelas, ringkas, dan berpusat pada pengguna. Kemudian ketiga, hasilkan berbagai solusi potensi, dorong kreatif, jelajahi berbagai perspektif, dan sambut ide-ide liar. Kemudian memilih prinsip desain. Desain berpusat pada pengguna dan efektif, estetika penggunaan, dan pengungkapan progresif. Yang pertama, berfokus pada memahami dan memenuhi kebutuhan pengguna, memprioritaskan kegunaan, aksesibilitas, dan kepuasan pengguna. Kedua, menyerangkan bahwa desain yang intensif berpredikat lebih berguna, menekankan pentingnya daya tarik visual dan antarmuka yang intuitif.
ketiga, mengungkapkan informasi secara bertahap, hanya menampilkan elemen penting awal. Ini membantu mengurangi beban kognitif dan meningkatkan pemahaman pengguna. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Ilham. Baik, lanjut. Di sini ada model normatif atau pedoman preskriptif. Itu yang pertama ada heuristik kegunaan. Ini adalah prinsip-prinsip umum untuk merancang antarmuka yang mudah digunakan, seperti konsistensi, visibilitas, dan pencegahan kesalahan. Yang kedua yaitu ada pola desain. Ini adalah solusi terbukti untuk masalah desain umum, menawarkan yang pakai untuk antarmuka pengguna. Dan yang ketiga ada panduan gaya. Ini menentukan tampilan dan nuansa yang konsisten untuk aplikasi, memastikan konsistensi visual di berbagai elemen. Dan yang keempat ada pedoman aksesibilitas. Ini memastikan bahwa produk digital dapat digunakan oleh individu dengan disabilitas. Mereka berfokus pada faktor-faktor seperti kontras, warna, dan navigasi keyboard. Lanjut, model deskriptif, memahami perilaku pengguna. Yang pertama ada eye tracking. Eye tracking ini adalah teknik ini mengukur di mana pengguna melihat pada layar, memberikan wawasan tentang perhatian dan pemahaman mereka. Yang kedua ada pengujian pengguna. Pengamatan langsung pengguna berinteraksi dengan produk memungkinkan peneliti mengidentifikasi masalah kegunaan dan mengumpulkan umpan balik. Yang ketiga yaitu card sorting. Teknik yang digunakan untuk memahami model mental pengguna dengan meminta mereka mengelompokkan informasi ke dalam kelompok. Dan yang keempat ada A versus B atau testing, membandingkan dua versi elemen desain untuk menentukan mana yang lebih baik berdasarkan interaksi dan metrik pengguna. Lanjut. Nah, di sini ada menghasilkan alternatif desain. Baik, yang pertama yaitu sketsa. Dengan cepat menciptakan ide-ide kasar untuk mengeksplorasi konsep desain yang berbeda. Fokus pada eksplorasi berbagai kemungkinan. Dan yang kedua ada pembuatan prototype, yaitu membuat versi interaktif dari desain untuk menguji kegunaan dan mengumpulkan umpan balik pengguna. Hal ini memungkinkan penyempurnaan secara iteratif. Dan yang terakhir yaitu iterasi, secara terus-menerus menyempurnakan desain berdasarkan umpan balik pengguna dan hasil pengujian. Ini memastikan bahwa produk akhir memenuhi kebutuhan pengguna. Lanjut, mengukur hasil. Di sini ada metrik, deskripsi, dan metrik keterlibatan, dan menganalisis interaksi pengguna seperti waktu yang dihabiskan di halaman, tingkat klik, dan kedalaman boolean. Pertama itu skor and metrik. Di dalamnya ada skor pengujian kegunaan dan tingkat penyelesaian tugas, dan deskripsi mengukur seberapa mudah dan efektif desain bagi pengguna untuk digunakan. Fungsinya yaitu melacak presentasi pengguna yang berhasil menyelesaikan tugas yang diinginkan. Dan metrik keterlibatan itu survei kepuasan pengguna. Keempat, menganalisis interaksi pengguna seperti waktu yang dihabiskan di halaman, tingkat klik, dan kedalaman bulir. Fungsinya mengumpulkan umpan balik dari pengguna tentang pengalaman dan kepuasan mereka secara keseluruhan dengan desain. Lanjut, tes pemilihan untuk memilih solusi terbaik. Yang pertama ada evaluasi alternatif, yang kedua ada
prioritaskan, dan yang ketiga keputusan, dan keempat komunikasi. Baik, kan kita bahas yang pertama yaitu evaluasi alternatif. Evaluasi alternatif adalah tinjau semua solusi desain yang dihasilkan berdasarkan kriteria yang ditentukan, mempertimbangkan faktor-faktor seperti kegunaan, kelayakan, dan biaya. Kedua yaitu prioritaskan, peringkatkan solusi potensial berdasarkan kinerjanya dan keselarasannya dengan tujuan proyek, pertimbangan trade-off yang terlibat. Dan yang ketiga yaitu keputusan, itu dalamnya mengandung solusi desain yang paling seimbang antara kebutuhan pengguna, tujuan bisnis, dan kendala teknis. Dan yang terakhir yaitu komunikasi. Komunikasikan dengan jelas solusi desain yang dipilih kepada pemangku kepentingan, memastikan pemahaman dan keselarasan pada produk akhir. Baik, hanya itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 6. Sekian dari kami, terima kasih. I'm a girl about a 10. I should fuck her in the